Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillah ya Allah, berkahi majlis ini. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma inna nas'aluka imanan kamilan wa yaqinan shadiqan wa qalban khashi'an lisanan zakiran. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinika wal iman. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Allah, jadikan pertemuan ini benar-benar pertemuan yang Kau ridhoi. Ya Allah, tolonglah agar semua yang kami lakukan benar-benar niatnya mencari ridho-Mu. Allahumma inna nas'aluka ridhoka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Amin ya rabbal alamin. Apa kabar para jamaah sekalian? Hadirin yang menyimak lewat medsos, seperti biasa Selasa pagi kajian dipancarkan dari pesantren Darut Tauhid Seruan. Alhamdulillah, yang menariknya selain santri yang masih muda, juga ada para kiai yang tua-tua. Tuh senangnya disebut kiai. Bapak Ibu yang budiman, saya akan bacakan sebuah hadis, tapi sebelumnya coba tebak amalan apa yang paling hebat, yang paling disukai Allah, yang tidak ada tandingannya. Cuma siapa yang tahu hadiahnya umroh, sama-sama ke sana masing-masing, ya Bu, sedekah ya Bu. Ngacung dulu baru bicara ya Bu. Apa? Sholat tepat waktu. Apa yang paling disukai Allah, tidak ada tandingannya? Istighfar, zikir la ilaha illallah, mengasihi orang yang meninggal, yang undangan, sedekah yang orang kekurangan sehari-hari. Ada lagi, sampai Allah menurunkan Rasul, untuk kemudian Allah juga menurunkan kitab-kitabnya. Apa intinya dari semua tugas Rasulullah dan diturunkannya kitab-kitab? Jom ya Pak, mengunjungi orang sakit. Jadi semuanya harus mengunjungi orang sakit ya. Ya baik, harus saya bacain dari Abu Darda radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ala unabbiukum bi khairi a'malikum. Maukah ku beritahukan kepada kalian amal yang paling baik? Khairu a'malikum wa inda malikikum, yang paling suci menurut Rabb kalian, wa arfa'iha fi darajatikum, dan paling tinggi derajatnya untuk kalian. Oh coba, paling baik, paling suci menurut Allah, paling tinggi derajatnya. Wa khairul lakum min infaqi min dhahabi wa fiddah, dan lebih baik daripada menginfakkan emas dan perak. Dan khairul lakum, dan lebih baik antaku bertemu dengan aduwakum, dengan musuhmu, lalu kalian menebas leher mereka atau mereka membalasnya.
Kalau para sahabat bertanya, qalu bala, tentu ya Rasul. Maka Rasulullah menjawab, qala zikrullah ta'ala. Jadi zikir kepada Allah. Zikrullah. Jadi para nabi itu diutus untuk memperkenalkan Allah agar tahu siapa Allah. Quran, kitab-kitab karena agar tahu siapa Allah. Yang pertama supaya tahu siapa Allah, kemudian tahu siapa diri kita. Kita tuh hamba Allah terus, bagaimana cara ngabdi ke Allahnya? Gitu. Jadi Bapak Ibu, derajat kita itu ditentukan oleh zikir kita. Masalul ladzi yadhkuru rabbahu wal ladzi la yadhkuru rabbahu masalil hayy wal mayyit. Perumpamaan orang yang berzikir dengan orang yang tidak zikrullah, perumpamaannya seperti orang hidup dan mayit. Oh, hadis yang tadi diriwayat Imam Tirmidzi sahih ya. Hadis yang tadi itu hadis riwayat At-Tirmidzi, Al-Hakim, dan sanad hadis ini sahih. Hadis riwayat Ibnu Majah, jadi ini benar-benar bisa dipegang. Sedangkan perumpama masalul ladzi yadhkuru rabbahu wal ladzi la yadhkuru rabbah masalul hayy wal mayyit, hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Sahih. Jadi ketika kita ingat ke Allah, baru tuh kita tuh dianggap hidup. Ketika kita lupa kepada Allah, besarnya kita hidup, jasadnya tapi tidak bernilai. Jadi kalau ingin tahu siapa yang sholatnya paling bagus, gampang. Siapa yang dalam sholatnya paling banyak ingat Allah. Siapa yang Ramadannya paling bagus, gampang. Siapa yang Ramadannya paling banyak ingat Allah. Karena kita tuh baru bernilai. Inilah ada 0 dan 1 misalkan. Ketika nggak ingat Allah, atau gini, nggak ingat Allah gelap, ingat Allah nyala lah, kurang lebih begitu sederhananya ya. Jadi selama ini lebih banyak gelapnya, lebih banyak nyalanya. Kagak ngaku, berarti gelapnya. Ayo, banyak ingat Allahnya, banyak lupa ke Allahnya. Banyak ngaku aturan. Allah kan udah tahu kita dalam kegelapan. Begitu? Jelas? Jadi sumber masalah hidup itu apa sih? Nah, jadi kira-kira apa sumber masalah hidup terbesar kita? Intinya apa? Lupa ke Allah. Itu sumber segala masalah itu adalah ingat Allah. Emang kalau ingat Allah apa keuntungannya? Al-Baqarah 152. Fadhkuruni adzkurkum, maka ingatlah padaku, aku ingat padamu. Tidak ada yang lebih hebat selain kita diingat oleh Allah secara spesial. Jadi siapa yang paling banyak yang paling dicintai Allah? Yang paling dicintai Allah adalah yang paling banyak diingat oleh Allah. Siapa yang paling banyak diingat oleh Allah adalah orang yang paling banyak ingat Allah. Jadi sumber masalah hidup kita teh apa, Mak? Lupa ke Allah. Jadi kalau dibahasakan sederhana, sumber masalah itu kebanyakan mikir, kurang zikir. Ulangi. Semua dipikir tuh.
beras dipikir, suami dipikir, gas nggak. Padahal kita bisa ngegas sendiri. Iya kan? Bapak kebanyakan mikirin istri, Pak, dengerin Pak. Bapak kebanyakan mikirin istri, nggak ingat ke Allah, stres Pak, Bapak. Betul? Jawab, Bapak-bapak. Ibu-ibu kebanyakan ingat suami, nggak ingat Allah, stres Bu. Karena ingat makhluk yang tidak nyambung ke Allah itu penyakit. Salah satu yang membuat hidup kita tidak bahagia itu kebanyakan ingat makhluk, ingat dunia, tapi telat ke Allah. Coba aja, coba periksa hatinya. Kalau lagi galau, lagi nggak enak, pasti hati kita dipenuhi oleh selain Allah. Benar atau benar? Ini suaranya bagus tidak nih di medsos, Dek? Karena saya tidak pakai mikrofon. Jadi itulah sumber masalah. Nah, zikrullah itu luas. Tapi intinya tersambung ke Allah. Bisa lisan. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Itu seperti gugurnya daun-daun. Kan Rasulullah SAW pernah bawa tongkat mukul sebuah pohon, lalu daunnya rontok. Lalu beliau berbicara ke sahabatnya, Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Berguguran dosa seperti berguguran daun-daun. Wih, keren ya. Yang merasa banyak dosa, zikir aja lah. Daripada segala diomongin. Rontok itu dosa. Punya dosa tidak hadirin? Punya? Oh banyak. Banyak atau banyak sekali? Banyak sekali atau luar biasa banyaknya? Nah, mau dirontokkan itu dosanya zikir, itu jelas. Sebetulnya zikir subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim, astagfirullah, itu juga penggugur. Ini salah satu saja contoh ya betapa zikir itu. Apalagi zikir pakai lisan selain wirid-wirid yang ada, zikir-zikir Asmaul Husna, baca Quran zikir. Al-Baqarah itu, surat Al-Baqarah itu 286 ayat. Ya, surat Al-Baqarah berapa ayat? 286 ayat. Dan surat Al-Baqarah itu kalau tidak salah 6.221 kata, 25.500 huruf, kurang lebih begitulah ya. Surat Al-Baqarah, satu huruf kalau dibaca dengan ikhlas, satu kebaikan kali 10. Jadi sekali kita baca surat Al-Baqarah, hampir lebih dari 1/4 juta kebaikan. Makanya tidak usah heran yang membaca surat Al-Baqarah dengan ikhlas itu jin tidak akan masuk ke rumah, sihir tidak mempan, setan kabur. Kenapa sesudah saya baca surat Al-Baqarah kok suami saya jadi pergi? Kenapa coba? Karena mau ke toilet ya. Lanjut. Belum lagi Ramadan. Ramadan ini udah bilang nggak hitung-hitungan kayak biasa. Tenanglah kalau ikhlas. Nah sekarang ada lisan, ada zikir, doa juga zikir. Ya, jadi orang yang banyak doa itu banyak zikir. Kan ad-du'a'u huwal ibadah. Doa itu ibadah.
Ada hadis walaupun lemah disebut mukhul ibadah, saripatinya ibadah. Orang yang tidak mau doa itu orang yang tidak disukai Allah. Sholat, zikir, malah zikir yang paling top, paling komplit, sholat. Dalam keadaan wudhu, ngadep ke kiblat, takbir, tahmid, tahlil, tasbih, ada semua dalam sholat. Ada ummul Quran, Fatihah, ada ayat-ayat Quran, ada ruku dalam keadaan tasbih, ada sujud, ada doa yang diapit oleh dua sujud. Wih, keren sekali ya. Doa diapit oleh dua sujud, dan ada syahadat, ada sholawat, ada salam, lengkap. Makanya sholat itu perintahnya khusus, tidak lewat Jibril, tapi waktu di Sidratul Muntaha. Yang pertama ditanya itu nanti sholat. Sholat itu imaduddin, tiangnya agama. Sholat itu tidak ada kebolehan untuk meninggalkannya. Tidak ada uzur yang membuat kita bisa meninggalkan sholat. Uzur apapun tetap dilakukan. Tidak bisa berdiri, duduk. Tidak bisa duduk, berbaring. Tidak bisa berbaring. Gimana jadi? Maksudnya isyarat. Tidak bisa menggerakkan. Pakai isyarat. Sedang perang, tetap sholat. Dan inti sholat, wa aqimis sholat lidzikri, dan dirikanlah sholat untuk mengingat. Rasulullah SAW dikit-dikit sholat. Beliau ada kesedihan sholat, ada hajat sholat, ada sesuatu yang tidak enak sholat. Sholat itu zikir yang paling top. Makanya kalau kita bagus sholatnya, bagus itu yang lain-lain dibaguskan oleh Allah. Wasta'inu bis-sabri was-shalah. Sholat itu benar-benar tiangnya. Yang membedakan Islam tidak Islam, sholat. Kalau orang Islam tidak sholat karena malas, dosa besar. Tapi kalau orang Islam tidak sholat karena mendustakan perintah sholat, dia sudah keluar dari Islam. Dia sudah tidak mau melakukan yang paling penting di dalam agama, sholat. Bu, ada yang nanya, saya sering tahajud, saya sholat duha, rawatib juga tidak lepas. Kenapa ya hati saya susah tenang? Berarti sholatnya belum ingat Allah. Karena kalau sholatnya benar, ala bidzikrillah tatma'innul qulub, Ar-Ra'd ayat 28. Camkan hanya dengan ingat Allah, hatimu akan tentram. Itu nggak ada jalur. Gini-gini, hati itu dikuasai oleh Allah, bukan oleh kita. Hati siapapun. Kalau hati orang dikuasai kita, ya suruh jadi baik-baik, nggak bisa. Makanya Bapak nggak bisa ngebulak-balik hati istri. Ya kan? Boro-boro ngebulak-balik hati istri, ngebulak-balik hati sendiri aja susah. Coba lagi gelisah, tenang, tetap gelisah ya. Sedang sedih, bahagia, tetap nelangsa. Kenapa? Karena yang menenteramkan hati hanya Allah, dan jalurnya cuma satu, ala bidzikrillah, zikrullah. Jadi dan zikir itu mudah, nggak ribet, tidak ada uzurnya. Kita lagi ngapain aja bisa zikir. Tidak harus selalu pakai lisan. Pikiran zikir. Bagaimana pikiran zikir? Tafakur.
Lihat nyamuk, mata lihat nyamuk, pikiran ingat, oh Allah yang menciptakan nyamuk. Sekecil ini susah nangkepnya. Ya Allah, alhamdulillah kita tidak ditakdirkan jadi nyamuk. Kita dengan nyamuk sama tidak? Jawab hadirin, kita dengan nyamuk sama tidak? Ini teh gimana bertengkar begini? Adik-adik, kita dengan nyamuk sama tidak? Sama. Sama-sama ciptaan Allah. Yang kedua sama-sama makhluk Allah, benar. Yang ketiga sama-sama tidak milih. Nyamuk tidak milih jadi nyamuk, kita tidak milih jadi orang. Coba kalau kita yang jadi nyamuk, berat hidup kita. Boleh maju duduknya Om? Yang belakang itu jadi gini-gini. Kalau kita jadi nyamuk, mau makan stres, ya kan? Banyak yang meninggal sebelum makan. Cirinya apa? Gepeng, tidak berwarna. Lagi makan terancam. Banyak yang wafat nyamuk lagi makan. Cirinya apa? Berwarna. Udah makan diburu, Pak. Banyak yang syahid. Kita mah mau makan gak ada yang ngancam, lagi makan gak ada yang ngancam. Makanya kalau lihat nyamuk itu ingat Allah, dan kalau mau kasihan juga boleh. Dilihat dari suaranya aja kan prihatin, ya kan? Udahlah, kasihlah barang saja. Iya kan? Ibu nggak boleh pelit loh, Bu. Nggak akan habis seliter. Terus ada yang nyeletuk, kalau AA pernah nggak? Enggak. Kenapa enggak? Bukan nggak mau ngasih, tapi takut dia ngasih tahu temen-temennya. Friend, itu tuh ada orang dermawan ngegratisin darah, ayo serbu. Nanti saya habis lah. Itu ya. Lanjut. Astagfirullahaladzim, ampun ya Allah. Ini Allah dengar nih. Malaikat nyata, jangan mancing-mancing ya. Zikir apalagi? Tubuh bisa zikir? Bisa. Nih, melakukan yang Allah sukai. Ini zikir. Niatnya benar, yang dilakukannya benar, itu jadi zikrullah. Hati zikir, zikir lah. Mata lihat makhluk, hati ingat Allah. Ini begini ya, ini wajah-wajah ciptaan Allah. Ini semua yang ada milik Allah. Ini semua yang ada dihidupkan oleh Allah. Ini semua termasuk saya diurus oleh Allah. Petir makhluk ciptaan Allah sedang bertasbih kepada Allah. Hujan, setiap tetesan hujan ciptaan Allah. Setiap tetesan hujan bertasbih kepada Allah. Suara apa? Agim, ya. Suara saya itu penyebut ayam. Senang, gembira ya. Dulu saya menggonggong, Pak, suara apa? Anjing, aduh. Jadi sejarah makan tuan. Ayam, telinga mendengar, ayam berkokok, hati ingat. Jadi nggak bisa lupa ke Allah tuh, nggak bisa lupa. Misalkan lagi diam, suara apa? Katanya suara kuntilanak kayak gitu. Gimana kalau ada suara seperti itu? Ya sudah, nggak apa-apa.
Tapi dia ada di kamar mandi, seperti main-main air. Ya udah, apa itu makhluk Allah? Saya belum pernah dengar kayak gitu ya, dan tidak minat dengar. Ya. Kalau misalkan, udah, itu di kamar mandi sekalian gosek aja, gitu. Nanti paling kedengar gayung dibanting ya, sia-sia. Tapi semuanya milik Allah. Bu, ibu, kalau ibu lihat suami yang diingat apa? Hah? Apa katanya? Uangnya. Nah, itu yang bikin ibu stres. Mata lihat suami, hati ingat Allah. Ini suami ciptaan Allah, suami makhluk Allah, suami milik ibu, milik Allah. Makanya langsung tanya apa? Kalau lihat suami, ingat Allah. Yang menghidupkan suami siapa? Yang membolak-balik hati suami siapa? Yang nitipkan rezeki ke suami siapa? Allah yang menguasai. Ibu bisa membolak-balik hati suami? Jawab. Ibu bisa merubah suami? Gimana dong kalau ingin suaminya berubah? Ya ibu harus minta ke Allah, pemiliknya. Baru ibu tenang. Kalau enggak, jengkel. Waktu dulu nggak kayak gini. Ada ibu juga dulu nggak kayak gitu ya. Ini serius. Kasihan santri sekarang bahasanya jadi pernikahan terus. Jadi pada tidur begini deh, apa-apa ini hitung-hitung bimbingan pranikah. Maaf ya santri ya, karena di depan ini wajahnya sudah seperti sansen. Tahu sansen? Santri senior. Jadi bahasanya agak ketua-tuaan. Mudah-mudahan cepat tua nih santri dengan ceramah ini. Lanjut. Begitu, ingat Allah terus. Ada amalan yang membuat kita bisa ingat Allah terus. Karena kalau ingat Allah pasti bahagia. Apa coba? Kalau kita ingin jadi ahli zikir dalam setiap waktu, selain lisan, pikiran, tubuh, hati, coba luruskan niat setiap kali melakukan sesuatu. Tenang. Jadi niatkan apa? Ya Allah, Allahumma inni as'aluka ridhoka. Boleh kata surga, boleh. Pahala itu bagian dari keikhlasan. Ya, ya Allah, saya lakukan ini semoga Engkau hidup. Sholat, ya Allah, terimalah sholat saya. Saya lakukan tahajud ini semoga Engkau hidup. Selesai itu yang lain-lain mau tahu mau tidak tahu gak ada masalah. Ya Allah, saya berangkat ke masjid, semoga Engkau hidup. Setiap langkah, setiap ongkos, semoga Engkau terima jadi amal. Dan nggak harus selalu diposting, benar? Ya Allah, saya ikut pengajian, semoga Engkau hidup. Engkau nyuruh saya cari ilmu, saya lakukan semata-mata karena Engkau. Rasakan beda dengan yang ke pengajian demi followers. Tutup kerja gini udah datang, tutup kerja. Itu jadi kayak objek wisata saya. Bukan tidak boleh posting, tapi mau apa? Kalau hanya sekedar ingin diketahui orang, mau apa? Followers itu nggak bisa ngasih pahala. Ibu masak buat suami. Ya Allah, saya masak untuk suami karena Engkau. Semoga Engkau ridho. Pas sudah disiapin, Pak sarapan dulu. Aduh Bu, saya sudah waktunya pergi ke kantor. Maaf ya Bu, nggak sempat sarapan. Oh iya Pak, nggak apa-apa, mau dibekelin sing sehat. Beres. Tapi yang nggak ikhlas,
Suami nggak punya perasaan, saya udah masakin dari pagi, ini masakan kesukaan, enak aja nggak menghargai kamu. Nah, makanya orang nggak ikhlas mah ribet hidupnya tuh, rewel aja. Orang yang tidak ikhlas tuh bete, tahu bete? Butuh tausiah. Orang yang tidak ikhlas mah wajahnya tuh kayak kerucut ya, mengeluh, mencela, ngerasuloh, udah gitu aja, nggak ada yang enaknya karena memang bukannya ridho Allah. Makanya bahagia itu harus selalu dengan meluruskan niat. Kita jadi zikir setiap saat. Mau pergi ke kantor, ya Allah, saya niat bekerja, semoga Engkau ridho. Perkara rezeki Allah yang ngatur. Ya Allah, saya mau dagang, semoga Engkau ridho dagangan ini. Siapa yang nanti mengatur pembeli? Oh. Jadi atau tidak jadi beli sama ladang amal. Pak, ini berapaan jeruk? 2. Boleh nggak 5.000? Marah jangan. Dia mau nawar berapa aja hak dia. Kan jeruk kita nggak diambil, betul tidak? Maaf Bu, ini modalnya 15. Ibu kenapa nawar 5.000? Pak, saya juga tahu jeruk ini harganya 20.000. Cuma uang saya 5.000. Anak saya pengen jeruk. Ambil sekilo. Jangan kebanyakan Pak, enggak apa-apa. Bapak rugi. Enggak ada ruginya Bu. Setiap amal itu enggak ada ruginya. Tapi uang enggak, ini pasti dicatat. Udah Ibu, alhamdulillah. Alhamdulillah. 5.000 enggak apa-apa, enggak apa-apa. Rezeki uang saya 5.000. Semoga rezeki pahala saya melimpah. Makasih ya Bu. Yes. Enak kan? Ban meletus. Gimana ban meletus? Ya, sesuka Allah lah. Semua ada takdirnya. Masa ban gak ada yang meletus? Gimana tukang tambal ban? Mau nambal apa? Nambal mulut kita. Ban meletus, innalillah. Zikir. Qadarullah wa masya'afah. Takdir Allah. Apa? Kok ban meletus ya? Memang sudah waktunya. Ajalnya. Bukan cuma kita, segalanya juga ada waktunya. Nih kacamata ini ada waktunya nih. Kalau udah waktu terjadi tukang kacamata, ketinggalan lah, kedudukin lah, ketiduran, patah ya kan? Karena Allah ada hambanya yang jualan kacamata. Nah sekarang Allah juga ada hambanya yang tukang tambal ban. Mestilah ada yang meletus, datang dengan sukacita, tapi Pak, ini tukang tambalnya masih jauh, berarti Allah nyuruh kita olahraga, dorong mobil ya, sok Bapak yang nyetir, Ibu yang dorong, gitu ya. Jadi bagi-bagi tugas. Pak, Bapak, kalau lihat istri ingat apa? Jujur, jangan langsung soleh, yang asli dulu. Kalau Bapak ingat ke istri, ingat apa Pak? Jengkel. Istri Bapak ciptaan Allah. Udah takdirnya yang itu Pak. Enggak ada yang bisa nikah tanpa izin Allah. Itu pernah dengar nggak ceramah di sini tentang kakek-kakek umur 90? Biasanya kan 80 ya. Sekarang 90 ada lagi. Tapi ini udah mau meninggal kakek ini. Ditanya, "Kek, kenapa kakek kok nggak menikah, nggak pengen nikah?" Kata siapa nggak pengen? Kata si kakek gitu. Saya pengen. Dari dulu juga pengen. Dan saya juga ikhtiar. Terus kenapa nggak aja nikah? Karena saya alasannya itu pengen istri yang sempurna. Susah nyarinya. Terus kata yang nanya, manusia ini 8 miliar. 4 miliar laki, 4 miliar perempuan.
Masa apa dari 4 miliar nggak ada satupun yang sempurna? Ada. Saya udah satu sempurna. Terus kenapa pakai nggak nikah sama dia? Masalahnya wanita ini nyari laki-laki yang sempurna gitu. Dia ke film, ngerti? Kayaknya nggak ngerti ya. Nggak ada masalah. Artinya apa? Tidak ada yang sempurna. Kita harus siap menerima kenyataan. Kalau dilihat oleh kelebihan istri, kelebihan pasangan itu disyukuri, kekurangannya disabari. Lalu bantu perbaiki, udah pahala semua, ya kan? Pahala semuanya. Bagi kita mah sama aja, dipuji, dicaci, diangkat, diturunkan, sehat, sakit, ada, tiada, diniatkan untuk jadi amal soleh. Dikasih nikmat syukur, dikasih cobaan sabar, ngalir kayak gitu. Nggak usah rewel, ya. Yang bikin masalah itu diberi nikmat nggak syukur, diberi cobaan nggak sabar, namanya nggak ingat Allah dua-duanya. Terus mau gimana, emang hidup kan kayak gini, nggak usah aneh. Turun dari sini ternyata segal kelindas oleh mobil orangnya, sudah, untung cuma sendal bukan kaki. Nah, dibuat gampang ya, bukan ngegampangin, tapi jangan dibuat ribet dan semuanya juga jadi amal. Asal niat karena Allah, kembalikan ke Allah. Pokoknya cuma 4 lah. Diberi nikmat syukur, diberi cobaan sabar, berbuat amal ikhlas, tergelincir segera tobat. Ya cuma itu aja, itu pada nggak ada lagi yang lain. Nih saya lihat udah banyak yang udah lama. Apa udah berapa lama di dunia, Pak? Itu udah lama kan? 70 tahun, Pak? Maaf tuh, Pak. Udah lama. Cuman gini-gini aja, kok nggak ada yang aneh. Jadi kalau kita ingat Allah terus, dapat nikmat, ingat ke Allah, syukur. Giliran ada yang tidak cocok, musibah, ingat Allah, sabar. Giliran kita berbuat, sing ikhlas, ini karena Engkau ya Allah, zikir. Kita tergelincir, salah ngomong, bikin dosa, segera tobat. Ya sudah gitu aja, nggak ada lagi. Cuman ada 4 kejadian. Nah kita ini kurang ingat Allah tuh, kurang syukur, kalau diuji kurang sabar, kalau beramal kurang ikhlas, kalau bikin salah kurang tobat, disatukan namanya kurang ajar. Nah begitulah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.